akan menolongnya untuk selalu berada di jalan hidayah. Inilah yang kemudian oleh para ulama ketika menemukan ayat wallahu la yahdil qaumal kafirin, itu kalau diterjemahkan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang kafir. Ini menjadi bermasalah. Padahal maksudnya adalah wallahu la yurshiduhum ilal haqqi ma'at taufiq. Allah tidak menunjukkan orang kafir itu kepada ke jalan kebenaran disertai dengan taufiknya. Kenapa? Karena nolak. Nah gitu. Karena dia tidak mau berusaha menyesuaikan apa anugerah yang dianugerahkan kepada dirinya terhadap nilai-nilai yang diajarkan Allah melalui Al-Quran. Oh, pantas saja Allah gak bantu, wong dia nolak. Nah, gitu. Makanya kafir tanya nolak. Ini makna yang lain. Nah, karena itu syafaat berangkat dari usulul lughah, pokok-pokok kebahasaan namanya asyaf'u, namanya genap, ganjil. Kalau begitu, ketika syafaat itu dimaknai dengan pertolongan, itu sebenarnya kalau dalam bahasa lugasnya seperti backing, Pak. Saya berikan ilustrasi. Ini ilustrasi contoh saja. Misalnya, ada orang ingin dapat proyek, dia punya proposal sebuah proyek, dan yang bisa menggolkan ini Pak Menteri, sebut saja Menteri PUPR misalnya. Dan sekarang lagi booming untuk Menteri PUPR ini. Wah, gimana caranya ya? Dia punya proposal ini. Biasanya kalau tidak tembus, waduh, nggak tembus nih. Kira-kira yang dilakukan oleh dia apa, Pak? Dia masukkan proyek ini, ternyata tidak tembus. Ada dua kemungkinan. Disogok. Nah, itu. Ternyata nggak mempan. Kalau nggak disogok, dia cari orang yang kira-kira dikenal oleh Pak Menteri. Atau anggap saja misalnya tidak curang juga. Misalnya dia mikir, wah, saya sebenarnya mau mengajukan proposal, tapi gimana caranya supaya proposal saya ini bisa diterima. Temannya kemudian, dia kemudian ingat, wah iya, Pak Menteri itu kan punya staf khusus namanya Pak Edi. Misalnya dia ada salah satu staf khusus namanya Pak Edi. Terus atau temannya yang ngasih tahu, Pak, itu Pak Menteri itu punya staf khusus. Dia itu yang seringkali proyek-proyek ini. Siapa? Itu teman kita, Pak Edi. Edi. Iya, sahabat kita. Yang benar. Ya, percaya. Nah, kemudian dia pikir, wah iya Pak Edi. Akhirnya dia kepikir. Datanglah dia ke kantor. Dia tidak nemui Pak Menteri. Yang dia temui adalah Pak Edi. Saya bisa ketemu Pak Edi. Akhirnya ketemu Pak Edi. Wah, ngobrol-ngobrol. Dia senang karena ini sahabat lama yang sudah tidak ketemu. Ngobrol-ngobrol, kemudian sampai pada itu, Pak Edi begini, saya kesini ini, saya punya tujuan, saya punya maksud. Apa Pak? Apa yang bisa saya bantu? Kata dia. Apa yang bisa saya tolong? Kata dia. Begini Pak, saya ini punya proyek seperti ini. Saya ingin mengajukan, ini proposalnya. Dipelajarilah oleh Pak Edi. Ya bolehlah. Akhirnya apa? Proposal ini bukan orang ini yang bawa, tapi Pak Edi yang bawa. Dibawa kepada Pak Menteri. Kira-kira Pak Menteri melihat saya atau melihat Pak Edi? Pasti melihat Pak Edi. Kita belajari, diparaplah oleh Pak Edi. Pak ini layak. Ketika proposal saya ini kemudian goal, siapa yang menggolkan proposal saya? Siapa yang menerima proposal saya? Pasti bukan Pak Edi, tapi Pak Menteri. Yang ACC itu. Nggak mungkin kemudian proposal saya diterima, Pak Edi yang terima. Siapa Pak Edi? Dia hanya Pak Menteri. Yang ngasih ACC pasti Pak Menteri. Yang baik, ini saya terima. Diterimanya proposal saya bisa jadi tidak baik-baik amat. Tapi karena Pak Menteri melihat Pak Edi sebagai orang dekat yang membawa proposal saya. Jamaah sekalian,
meskipun ACC dari proposal saya itu adalah Pak Menteri yang meng-ACC, tapi sebenarnya saya bisa begitu itu karena dibawa oleh Pak Edi. Lah Pak Edi inilah namanya syafi'ah. Orang yang memberikan syafaat. Oh gitu. Dalam bahasa lugasnya, oh Pak Edi ini jadi backing saya. Loh Bapak Ibu dan Saudara, yang seperti begini ini lumrah di dunia ini. Makanya di beberapa Imam Mutawalli Sya'rawi terkait dengan ayat ini, dia memberikan ilustrasi seperti persoalan di persidangan, peradilan. Di pengadilan ada jaksa, ada hakim, ada terdakwa. Nah gitu ya. Jaksa mendakwa sekian, terus kemudian hakim nanti memutuskan. Ada pembela. Akhirnya si A diputus oleh peradilan 10 tahun penjara. Biasanya si A ini sebelum dia diputus, ketika dia berperkara, dia berusaha mencari orang. Yang orang itu dikenal oleh hakim. Tidak dikenal oleh jaksa, tidak dikenal oleh pengacara. Dia lebih tinggi dari pengacara. Dia carilah orang-orang tertentu yang dia ini benar-benar punya level yang sama dengan hakim. Wah, akhirnya ketemulah seseorang. Pak, ini Pak, saya mau minta tolong. Saya terkena kasus seperti begini. Siapa hakimnya? Hakimnya ini. Oh iya, itu sahabat saya. Nah, itu sahabat saya. Apalagi kemudian orang ini adalah orang di atasnya hakim tadi itu. Akhirnya apa? Ketika nama si A itu dibawa ke muka hakim, maka hakimnya pasti agak keder. Wah, ini konco, temennya, wah ini ternyata sahabatnya dia. Bisa jadi gara-gara oleh temannya si terdakwa tadi itu bisa jadi dia bebas. Atau paling tidak dengan membawa nama dia itu, dia bisa dikurangi hukumannya. Loh, ini kejadian, ini udah saya hanya mengungkapkan realitas yang terjadi di dunia saja. Kalau tidak berhasil, kalau seandainya dia membawa orang nggak berhasil, apa yang dia lakukan? Dia akan nyogok. Loh gitu. Ini kejadian yang sudah lumrah dalam kehidupan. Jadi artinya setiap orang berperkara itu ada dua hal yang dilakukan. Kalau nggak nyogok, yang mengandalkan orang. Kalau orang itu merasa dia punya uang banyak, dia akan nyogok. Kok nyogok tadi itu, ini namanya adlun, namanya tukar guling. Kalau nyogok ini kemudian nggak tembus, dia kepikir gimana caranya cari orang yang bisa membantu dia. Ini namanya syafi'ah. Atau kebalik, orang ngandalin orang dulu. Ngandalin orang-orang besar dulu untuk bisa membackup dirinya. Kalau nggak berhasil, dia akan cari uang untuk nyogok dia. Bahkan seandainya dia nggak punya duit, dia cari orang-orang. Kata dia, aja, dia udah ini aja dari bawah tangan, kasih 300 juta. Subhanallah. Luar biasa Al-Quran mengantisipasi. Kata Al-Quran, silakan kalian lakukan itu di dunia. Silahkan kalian lakukan di dunia. Boleh jadi berhasil, boleh jadi gagal. Tapi nanti di akhirat sudah tidak ada lagi. Loh, gitu. Makanya ayat ini kenapa dibanding berbalik. Di ayat 40 dan 123. Ini ayat ini sedang bicara tentang realitas kehidupan. Realitas kehidupan itu biasanya kalau susah dan kemudian berperkara, dia pertama kali nyogok. Kalau enggak, ya cari orang untuk membackup dirinya. Atau kemungkinan yang kedua, dia berusaha mencari orang untuk membackup dirinya. Kalau tidak kuat, dia berusaha cari uang untuk nyogok. Loh, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya tentu saja ini kita tidak sedang membicarakan siapapun. Saya sedang membicarakan Al-Quran. Tapi hebatnya Al-Quran memilih kata. Kenapa seperti begini kata-katanya? Oh iya, ini memang realitas kehidupannya kayak begini yang terjadi di dunia itu. Makanya oleh Al-Quran, wattaqu, hati-hati.
Peliharalah dirimu, jangan sampai terlibat seperti begitu. Sebab nanti di akhirat itu sudah tidak ada lagi. Makanya oleh Al-Quran, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Sudah tidak ada lagi, backing sudah tidak ada lagi. Kenapa? Kullillahi syafa'atu jami'ah. Kata Al-Quran, katakan bahwa hanya Allah lah yang punya syafaat. Makanya syafaat di sini, disinilah kemudian agama ngajari. Allah mengatakan bahwa sebenarnya yang memberikan pertolongan hanya Allah. Seperti tadi itu. Yang ngasih bisa menggolkan proyek tadi itu Pak Menteri. Cuma ada orang-orang yang dipercaya oleh Pak Menteri yang kemudian dia menjadi pertimbangan. Nah disinilah Allah punya selain dirinya yang itu menjadi pertimbangan, Allah akan berikan syafaat. Siapa itu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah Al-Quranul Karim. Makanya Rasulullah akan kemudian menghadap Allah, ya Allah, ini hambaku, ini umatku ini sering bersolawat untukku. Jadi solawat yang kita bacakan kepada baginda Rasulullah SAW tidak untuk mendoakan. Rasulullah nggak butuh doa kita, meskipun isinya adalah doa. Bapak pernah membaca terjemah dari solawat itu? Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalau diterjemahkan, semoga Allah melimpahkan rahmat. Itu kan doa. Kita doakan. Jangan kemudian video, Rasulullah bisa dapat tempat yang tinggi itu karena kita yang mendoakan. Itu ibarat Rasulullah itu kalau seandainya ini gelas ini sudah penuh dan gelas itu ada di sini, kemudian gelas ini dikasih air terus-menerus, maka air itu numpah kepada kita. Jadi doa-doa kita kepada Rasulullah tadi itu tidak untuk Rasulullah, tapi hakikatnya untuk kita. Nah, gara-gara itu kemudian Rasulullah, siapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka dia berhak untuk syafaatku. Ini yang disebut kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah. Nah, syafaatul ummah itu akan diberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Salah satu indikasi yang dicintainya adalah bersalawat kepadanya. Nah itu makanya Rasulullah, Allahumma syafi'ni, ya Rasulullah berikan aku syafaat di hadapan Allah. Itu bukan berarti Rasulullah ini menolong, ya yang pegang syafaat itu Allah, tapi Rasulullah yang akan menghadap Allah, ya Allah ini umatku, sehingga yang dilihat Allah bukan saya tapi baginda Rasulullah SAW. Sama dengan Al-Quran, kata Rasulullah, iqra'ul Quran, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Nanti kalau kamu sibuk membaca Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran, setiap hari baca, siang baca, malam baca Al-Quran, pagi baca, pokoknya dia sering baca Al-Quran, maka nanti di hari kiamat Quran akan datang menghadap Allah syafi'an. Loh, syafi'an itu ngasih syafaat, ngasih pertolongan. Apa kalau Quran ngasih pertolongan? Bukan, ya tetap Allah. Tapi gara-gara dia itu sering baca Al-Quran, Al-Quran menghadap Allah. Ya Allah, dia ini loh dulu hidupnya pagi baca saya, malam baca saya. Sama dengan kehidupan ini. Betapa banyak orang itu berusaha kenal orang gede di dunia ini loh Pak. Orang itu kalau kenal orang hebat itu sepertinya, wah tenang aja, tenang. Kalau ada apa-apa saya kenal dia. Loh gitu. Loh ini kok nggak dipikirkan nanti di akhirat. Mestinya kan dia kepikir, ya Allah ini gimana caranya nanti kalau di akhirat tidak ada yang bantu. Oh gampang, kenali Rasulullah. Bikin gimana caranya Rasulullah kenal kita. Bikin bagaimana caranya Al-Quran mengenal kita. Nah itu yang kemudian kita lakukan, syafaat. Karena itu ayat ini memberikan peringatan, bukan saja kepada Bani Israel, tapi juga kepada kita semuanya, agar kita selalu menjaga diri dan memelihara diri. Nah itu contoh dari takdim wa takhir, tapi bersifat lafzi. Saya lengkapi sampai jam 6 Pak ya. Satu lagi, ada ayat di surah Al-Qasas sama Yasin. Kalau Yasinnya mungkin kita sudah kenal. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin.
Wa jaa min aqsal Madinah rajulun yas'a. Itu di surah Yasin ayat 20. Sementara di surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 20, wa jaa rajulun min aqsal Madinati yas'a. Jadi dibalik, stressing pointnya adalah pada kalimat rajulun dan min aqsal Madinah. Kalau di Yasin min aqsal Madinatinya dulu baru rajulun. Kalau di Al-Qasas rajulunnya dulu baru min aqsal Madinah. Nah, min aqsal Madinah itu artinya dari luar kota, dari desa, dari pinggir kota. Pokoknya dari pelosok lah, kira-kira dari desa. Sementara rajulun itu adalah laki-laki. Tapi laki-laki yang dimaksudkan itu berbeda dengan adzakaru. Adzakaru itu juga laki-laki, tapi laki-laki jenis kelamin. Kalau ar-rajulu laki-laki tapi kelelakian. Dalam bahasa Inggris man. Kalau dalam bahasa Inggris male, man. Kalau male itu adalah jenis kelamin. Kalau man itu baru, ini baru laki. Oh, itu it is the man, ini baru laki. Itu namanya, kalau dalam bahasa namanya ar-rajulu. Makanya kalau KTP itu kan nggak mungkin, kalau dalam bahasa Inggris ya kan nggak mungkin terus man, tapi male, female, karena dia adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu dalam bahasa Arabnya adalah adzakar wal untha. Kalau ini ar-rajul an-nisa. Nah, ayat yang di surah Yasin itu berkisah tentang siapa itu? Ini namanya An-Najjar. Iya, min aqsal Madinah. Habib bin Najjar. Dari Habib bin Najjar ini dia tinggalnya di pinggir kota. Kemudian dia dengar kalau ada Rasul. Akhirnya dia bersegera menuju ke sana. Kenapa? Karena dia mendengar bahwa sang Rasul itu dibunuh di tempat kota itu, di kota Aliyah. Jadi dia dibunuh. Rasul pertama dibunuh, Rasul kedua dibunuh. Kemudian An-Najjar ini dia kemudian dengar, wah ini ada Rasul di sana, ada dibunuh. Kemudian Habib An-Najjar tadi itu kemudian dia bersegera lari ke sana. Untuk apa? Untuk nasihati orang yang membunuh Rasul tadi. Kamu itu loh mestinya ittabi'u. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Hai kaumku, ikuti ini Rasul ini. Jadi Rasul yang ketiga mau dibunuh lagi, Pak. Ikuti Rasul. Kok bisa ittabi'u man la yas'amu an ajran? Ikutilah orang yang ngajak kamu kepada kebenaran tapi nggak minta bayaran. Ini baru kata Rasul. Dia ngajak kepada kebenaran tapi bukan karena bayaran. Makanya Habib An-Najjar tadi itu nasihati. Dari sinilah kemudian para ulama mengatakan bahwa biasanya yang bisa menerima kebenaran itu biasanya orang-orang yang bersahaja, pikirannya nggak neko-neko. Kalau orang kota itu paling susah, Pak. Kalau nggak masuk akal, tidak terima. Kalau pokoknya susah. Kalau orang daerah itu pokoknya diajak, alhamdulillah. Makanya dakwah-dakwah Rasulullah pada zaman awal Islam itu banyak yang masuk itu adalah min aqsal Madinah. Orang-orang dengan pikiran-pikiran yang sederhana dia terima. Tapi yang nolak itu rata-rata yang pikirannya tinggi. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang ilmuwan sering menolak, tidak begitu. Tapi biasanya penolakan itu biasanya bagi orang-orang yang pintar. Makanya ayat. Nah, kenapa menggunakan rojulun? Karena dia telah melakukan satu tugas yang sesungguhnya beresiko. Kenapa? Karena nasihati orang itu belum tentu dia terima. Kalau dinasihati nggak terima, dia bisa terkena sendiri. Nah, cuma di surah Al-Qasas ini karakter rojul jauh lebih kuat. Kalau di Qasas, Al-Qasas ini, rojul ini apa itu? Salah satu orang yang beriman di kalangan Fir'aun. Jadi dia itu kira-kira si rojul tadi ini dia dengerin rapat Fir'aun.
Dan anak buahnya dia memutuskan pokoknya Musa dan seluruh anak buahnya harus dihabisin. Harus dibunuh semuanya karena ini berbahaya. Nah, dia putuskan ini. Di antara rapat itu ada satu orang yang dia itu menyembunyikan iman. Yaktumu imanahu. Di dalam surah yang ini dia menyembunyikan iman. Dia kemudian berpikir, wah, kasihan Musa ini. Gimana caranya ya supaya Musa ini bisa selamat? Akhirnya dia berusaha mencari cara. Nekat Pak, nekat dia keluar dari kota ini, dari Memphis menuju ke Aqsal Madinah. Dia menuju ke luar kota untuk menemui Musa. Waduh, ini resiko lebih beresiko dibanding Habib An-Najjar tadi itu. Ya sama-sama resikonya karena dia membawa dakwah. Tapi untuk orang ini jauh lebih beresiko. Kenapa? Sekali dia dengar, udah langsung dia akan dibunuh kan gitu. Makanya karakter rujulah, karakter kelelakian. Namanya orang berani itu bukan berani melakukan yang haram, tapi berani melakukan halal, itu baru rajul. Berani untuk selalu berkata yang benar, berani untuk selalu berada di jalan yang benar, berani untuk membela yang benar, ini baru rajul. Resikonya tentu saja besar, makanya karakternya dikuatkan oleh Al-Quran. Sehingga posisinya dibalik. Di surah Al-Qasas bukan wajah amin aqsal madinah rajulun qala yas'a qala, tapi karakternya dikuatkan wajah rajulun min aqsal madinah. Nah, di surah Al-Qasas ini berbanding berbalik dengan surah Yasin. Kalau Yasin min aqsal madinahnya karena memang karakter dia berani untuk, sementara yang lain nggak mau beriman, dia berani beriman. Yang lain membunuh Rasul, justru dia itu membela Rasul. Nah, itu. Tapi ini bukan saja membela, tetapi dia menyelamatkan orang. Resikonya adalah dibunuh. Kalau Fir'aunnya ketahuan, sehingga terus akhirnya ketemu. Dikatakan Musa, innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj innaka minasalihin. Innaka minannasihin. Musa, saya dengar Fir'aun dan bala tentaranya kemarin rapat. Beberapa hari ini rapat dan memutuskan bahwa akan membunuh kamu. Fakhruj inni laka minan nasihin. Cepat kamu pergi dari sini. Oh gitu. Cepat kamu pergi dari sini. Kenapa? Saya ini benar-benar ngasih nasihat. Ini namanya wajaa rajulun min aqsal Madinah. Dia berani mengambil resiko karena dia ingin menyelamatkan orang dan untuk kebenaran. Makanya posisinya dibalik supaya karakter rujulahnya itu lebih tampak di dalam surah Al-Qasas. Inilah beberapa contoh yang hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan kaidah at-taqdim wa ta'khir. Tentu saja beberapa contoh yang lain itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Saya tulis khusus untuk yang seperti ini, tasyabuh lafzi ini, dalam buku yang lebih khusus lagi, namanya Mutasyabih Al-Quran, rahasia tata letak di dalam Al-Quran. Jadi menyingkap rahasia tata letak di dalam Al-Quran. Kalau ini kan kaidah tafsir, tapi ini ada buku yang khusus yang menjelaskan ini. Bisa tata letak dibalik, bisa dipindah, bisa diubah, bisa campuran itu. Yang saya kasih judulnya Mutasyabih Al-Quran. Bapak Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan pada kesempatan pertemuan hari ini, semoga ini menjadi informasi yang berharga, semoga ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.